2020 aku positif COVID-19. Ya, aku positif COVID-19. Hai, assalamualaikum. Di sini pertama kalinya aku membuat video aku untuk sharing ke teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan bisa pengalaman aku ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini banyak yang nanya sebenarnya sama aku, sama teman-teman dekat aku. Aku udah hampir 3 minggu ini, udah sekitar 3 minggu, hampir sebulan ini aku menghilang. Aku aku nggak tahu kemana, aku ngapain, dan banyak teman-teman yang nanya, memang nanya ke teman-teman dekat aku ini kemana, aku ngapain, aku kenapa, aku sakit kah, aku sakit apa, kok hilang gitu loh, nggak ada ininya, aku susah dihubungin dan aku susah untuk ditemuin. Di sini aku mau nyampein ke teman-teman bahwa aku sebenarnya menghilang itu dikarenakan aku dikonfirmasi pada tanggal 5 November 2020 aku positif COVID-19. Ya, aku positif COVID-19 dengan hati yang cukup kayak roller coaster, naik turun. Aku nggak ngerti lagi harus gimana. Di sini gejala yang aku rasain sebenarnya seminggu sebelum aku tes swab itu aku sudah merasakan badan aku nggak fit. Awalnya itu badan aku kayak ngerasa masuk angin seminggu sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah nggak masuk angin itu, ternyata aku radang, tenggorokan aku sakit, agak sakit tapi nggak yang begitu sakit. Terus aku mikir, oh ya udah mungkin ini emang radang karena aku juga nggak fit dari kemarin. Setelah itu 3 hari kemudian badan aku semuanya terasa sakit, nyeri, tulang-tulang aku nggak kuat banget sampai aku uh, izin sakit, nggak kerja. Kemudian setelah itu hari Sabtu aku masuk kerja. Saat aku mau masuk kerja hari Sabtu, aku baru nyadar kalau misalnya aku nggak bisa nyium parfum yang aku pakai, sama sekali nggak ada rasanya, nggak bisa kecium. Oke, mungkin aku pikirnya ya udah positive thinking aja, hidung aku memang lagi mampet, lagi memang flu gitu, ya udah. Terus kemudian aku nggak sengaja sharing sama temen aku. Nah, temen aku itu tiba-tiba ngomong, oh iya tante aku kemarin kena terinfeksi COVID. Kemudian gejalanya itu kalau kata tante aku nggak bisa nyium bau sama nggak bisa ngerasain rasa. Terus aku langsung mikir, hah, nggak bisa ngerasain rasa sama bau, terus ini aku nggak bisa ngerasain bau gitu. Nah, mulai dari situ udah panik, udah kepala nggak ngerti harus ngomong apa. Aku udah, di pikiran aku itu udah campur aduk ya, udah campur aduk, nggak ngerti lagi harus kayak gimana. Terus aku coba searching dan bener itu salah satu gejala dari COVID-19. Kemudian aku bingung di sini aku mau rapid atau gimana. Aku awalnya itu nggak mau rapid karena aku tahu, aku takut aku bakal reaktif karena badan aku juga lagi nggak enak. Oke, saat itu aku searching, kemudian aku lihat, oh oke, ada pemeriksaan lain, ada pemeriksaan darah sama pemeriksaan toraks. Di situ aku ronsen toraks, hari minggunya aku langsung ronsen toraks ke lab. Kemudian abis dari ronsen toraks sama cek lab, hasilnya itu keluar besoknya. Nah, hasil lab darahnya itu keluar hari itu juga tapi sore. Akhirnya aku coba untuk via WhatsApp ngomong sama orang labnya, kemudian hasilnya itu udah dikirimin ke aku, terus udah dibacain juga. Masih bagus hasil
hasil darahnya masih bagus. Oke, aku udah agak tenang, tapi itu aku udah mulai panik sebenarnya, dan aku udah nyari-nyari. Oke deh, apa swab ya? Sorry, apa aku rapid ya? Dan itu udah nggak tahu lagi. Aku malamnya susah tidur, aku kepikiran. Akhirnya hari Senin datang. Hari Senin ternyata itu hasil toraksnya baru bisa diambil jam 11-an. Aku udah di situ udah bener-bener yang bingung harus ngapa. Aku nggak tahu lagi harus mesti apa. Kemudian saat aku ambil itu hasil, aku lihat, aku tanya ke dokter aku, kemudian dokter aku ngomong ini baik-baik aja. Oke, disitu aku lega. Dilihat hasil ronsennya. Kemudian saat yang buat aku shock, aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Saat dibalik sama dokter, itu hasil kesan dari dokter radiologinya itu mengatakan tidak bisa menepiskan kalau ada terdiagnosa COVID gitu. Terus dokter aku langsung nyaranin, coba kamu rapid dulu. Dan jawaban aku, takut dok, aku takut rapid. Nggak apa-apa, aku ditenangin sama dokter aku, nggak apa-apa, rapid aja. Kalau misalnya hasilnya udah keluar kan enak. Yaudah, oke, aku coba nenangin diri aku. Di situ aku udah mulai ngejauhin orang-orang. Aku udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Aku bingung harus apa. Aku udah mulai ngejauhin orang. Aku makan sendiri. Aku pokoknya udah nggak tahu deh. Aku udah kayak gimana itu di situ. Terus aku rapid. Aku 2 kali rapid. Rapid yang pertama itu yang biasa, terus abis itu langsung di lab rumah sakit. Aku 2 kali rapid dan hasilnya semuanya non reaktif. Non reaktif, tapi itu menunjukkan hasil ronsen aku jelek. Nah, di situ akhirnya aku disaranin untuk tes swab. Saat swab itu aku swab hari Selasa, langsung hari Selasa itu aku langsung swab, dan hasilnya tanggal 5 dibilang positif. Aku nggak ngerti lagi. Aku udah pasrah, udah bingung mesti ngapain. Gimana caranya aku nyampein ke keluarga aku, karena kan aku di sini juga tinggal sendiri. Terus aku nyampein ke keluarga aku bilang awalnya ngomong sama kakak aku dulu. Aku ngomong baik-baik, pelan-pelan sama kakak aku, tapi emang aku juga nggak bisa nahan nangis juga awalnya. Terus pas saat aku dibilang COVID, oke, aku udah mulai bisa menerima. Aku coba lapang hati. Aku langsung bilang ke kakak aku bilang aku positif COVID. Terus kakakku langsung nangis kejer. Yang di pikiran dia itu udah macem-macem gitu. Tapi aku udah bisa nenangin diri dia. Aku bilang aku nggak kenapa-kenapa, aku nggak ada keluhan apa-apa, aku baik-baik aja di sini. Aku ngomong kayak gitu ke dia karena aku juga nggak mau buat dia kepikiran. Terus akhirnya udah, saat setelah udah tahu, tinggal aku ngomong sama ibu aku harus ngomongnya harus gimana biar tidak membebankan pikiran beliau seperti itu. Akhirnya di sana saat aku mau memberitahu, aku coba video call karena biar ngeliatin aku ini baik-baik aja loh di sini. Ini muka aku lagi sehat-sehat aja, lagi happy di sini. Aku nggak mau ngebebanin beliau gitu. Terus sebenarnya saat yang aku takutin, aku yang udah kontak sama aku, yang memang udah berhari-hari kontak, berhari-hari ngobrol, aku di situ bingung aku harus apa. Aku takut terjadi sesuatu sama mereka, terjadi sesuatu sama teman-teman aku, sama orang-orang terdekat aku. Aku di situ stresnya sih di situ. Keadaan yang aku rasain selama aku menjalani isolasi itu sakit tulang, nyeri semua badan. Kadang juga aku ngerasa kayak ini sesek nggak sih? Ini kok kayak berat. Aku takutnya di sini
itu cuman keparnoan aku aja. Terus aku juga nggak bisa nyium bau, sama sekali nggak bisa nyium bau. Sampai aku makan itu tuh rasanya bener-bener hambar karena emang nggak ada aroma sama sekali. Tapi aku masih bisa ngerasain asin, asin, asam, pedas, itu aku masih bisa ngerasain. Alhamdulillahnya aku masih bisa ngerasain. Tapi karena memang aroma itu nggak kecium, jadi terasanya hambar semuanya. Moody, aku kemudian teman-teman, aku mau nyaranin ke kalian, kalau misalnya memang ada sekeliling kalian yang terkena COVID, atau teman-teman kalian, atau tetangga kalian, atau pokoknya orang-orang yang kalian tahu, guys, dengerin aku. Mereka itu cuma butuh dukungan. Mereka itu sensitif banget, bisa ngelukain hati mereka. Jadi kalau bisa, kalau memang kalian tidak bisa memberi dukungan ke mereka yang terkonfirmasi COVID, tolong jangan pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti mereka. Atau kalian itu panik, oh gua abis dari kontak nih sama ini, terus harus gimana, gini 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 gini. Tapi tolong kalian itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai ngebuat beban penderita COVID ini loh, gitu. Ngerti nggak sih? Kayak apa ya, kayak mengucilkan, kayak yang emang bener-bener takut. Kayaknya kita harus ini deh, kamu uh, jangan kayak gini kayak gini kayak gini. Terus habis itu aku pernah satu hari aku nangis sejadi-jadinya, aku nangis kejer bener, aku down banget di sana. Karena memang ada orang yang memang aku kasih tahu di situ, karena memang dia jangan menambah beban pikiran mereka lagi. Mereka udah sakit fisik, ditambah juga pikiran mereka campur aduk gara-gara ini. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga teman-teman juga lebih menjaga kebersihan, menjaga jarak juga. Semoga di sini juga diberi kesehatan, semua orang diberi kesehatan agar COVID ini selesai, udahan. Kalian juga nggak mau kan kondisinya seperti ini, jadi tolong maskernya dipakai. Kalian kemana-mana masker dipakai, ngobrol sama orang jaga jarak, cuci tangan setiap, kalau memang ada kesempatan langsung cuci tangan. Taruh itu ya, tolong pintu terus jendela itu ditutup, takut nanti virusnya apa kena angin terus ini nyebar ke sini-sini. Guys, sumpah itu nyakitin banget. Aku di situ benar-benar nangis sejadi-jadinya. Aku bingung harus gimana. Guys, ini bukan aib, dan ini bukan yang apa ya, kayak tiba-tiba langsung nyerang itu enggak. Jadi tolong, untuk kalian yang tidak bisa memberikan apa ya, dukungan kalian, stop, diem, jangan berkata apa-apa yang menyakiti, karena itu juga bisa membuat orang yang terkonfirmasi, yang terinfeksi COVID itu bisa menjadi down. Di sini COVID sebenarnya bukan nyerang fisik aja. COVID itu bukan nyerang fisik aja, guys. COVID itu juga nyerang psikis kita, pikiran kita, semuanya diserang. Belum dari omongan orang-orang, oh dia ini kena COVID gini 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 gini. Aku pun yang ngerasain kayak apa ya, aku ini kena COVID, aku harus jaga jarak, aku nggak boleh deket-deket sama orang, aku langsung menghindar dari orang. Walaupun orang itu mikir, orang itu nggak tahu aku COVID, dan aku langsung hindar. Terserah orang itu mau ngomongin aku sombong, aku apa, aku nggak mau mereka itu kena COVID
tertular dari aku juga. Jadi please, kalian juga harus ngerti dan kalian juga harus paham di sini. Kalau memang ada teman-teman, saudara atau kerabat atau memang orang yang kalian kenal, tolong jangan menyiksa mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Mereka sudah tersiksa fisik, jangan sampai kalian menyiksa batinnya. Ingat, COVID itu bukan aib. COVID itu penyakit yang memang bisa disembuhkan, penyakit yang memang bisa sembuh, bukan penyakit yang benar-benar kita terkena COVID lalu kita nggak bisa sembuh sama sekali. Gejala COVID itu sendiri di aku ada satu gejala yang benar-benar setiap hari itu aku rasain, itu semingguan lebih. Setelah dari swab itu aku kan dapat obat baru 2 hari kemudian. Nah setelah dari 2 hari itu benar-benar sampai seminggu lebih aku ngerasain itu nggak enak banget. Itu mual yang berlebihan, mual yang benar-benar yang mual banget, yang mual nggak enak. Berasa kita kalau lagi naik di kapal itu goyang semua, mau tidur, mau terlentang, mau berdiri, mau duduk itu goyang dan sampai mual yang benar-benar nggak bisa untuk kita muntahin. Itu rasanya gimana sih, nggak enak banget kan, yang aduh nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak enak sama sekali teman-teman. Dan di sini aku mau ngucapin makasih banget buat orang-orang terdekat aku, orang-orang teman-teman aku semua teman-teman aku semua, orang-orang yang sayang sama aku, keluarga aku yang udah support aku, dukung aku. Kalau tanpa mereka aku bingung aku harus ngapain. Mungkin aku benar-benar jatuhnya, aku nggak tahu mesti kenapa gimana, karena yang menguatkan aku itu mereka. Respon dari mereka yang benar-benar kayak ngebuat gila, nanti gue ini mau ngebales mereka itu apa gitu loh. Aku tuh nggak ngerti aku harus ngebales teman-teman aku, orang-orang terdekat aku yang sayang sama aku, keluarga aku semua yang ngedukung aku sampai oke, kamu harus sembuh, kamu di sini nggak bakal kayak gini aja, kamu pasti bisa sembuh gitu. Di sini aku mau ucapin makasih banget ke kalian. Tanpa kalian aku nggak tahu aku jadinya kayak gimana, sedown apa aku. Hai kalian, I love you. Gitu aja penjelasan dari aku. Nanti aku bakal kasih pengalaman aku, foto-foto aku saat aku di swab atau dan hasil-hasil toraks aku dan hasil-hasil positif aku, dan gimana hari-hari aku ngejalanin beberapa minggu ini. Nanti aku bakal kasih lihat juga setelah ini. Semoga tetap semangat. Dah, assalamualaikum. Dan aku akan ngasih hasil ronsen aku. Ini hasil ronsen aku, kemudian ada hasil rapid aku yang pertama, ini non reaktif. Setelah aku non reaktif, ini hasil rapid aku yang kedua, ini juga non reaktif. Kemudian ini hasil aku positif. Ini keadaan pertama kali aku swab, pertama kali aku udah deg-degan banget. Ini situasi saat mau swab, kemudian ini detik-detik aku swab, dan hasilnya ini obat-obatan dan vitamin yang aku konsumsi setiap hari. Ini foto aku swab yang ketiga. Ini aku sudah dulu untuk swab yang ketiga. Kemudian aku diapelin tapi dari jarak jauh. Ini ada teman-teman aku juga yang memberikan semuanya. Makasih ya.